Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Persatuan Bantul. Ketemu lagi dengan Konco Ngopi. Rasanya kali ini malam ini paling enak itu ngobrol tentang presiden baru. ya Kang Didik, Kang Heng. Yes, betul. Karena gini, ada janji besar yang disampaikan oleh 3 calon itu rata-rata menuju Indonesia emas. Jadi kan kayak zaman Majapahit kan Kang Didik. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem apa? Toto tentrem kerto raharjo. Lah ini kan menjadi impian, selalu menjadi impian rakyat dan jadi jualan politik yang menarik. Nah, kira-kira kayak apa ya nanti Indonesia menuju 45 itu loh. 45. Kira-kira sampean wis umur piro iki, Pak? Nah, kalau dari survei kan presidennya sudah ketahuan gitu. Monggo ini Pak Didik mungkin punya apa ini punya wangsit gitu. Oke. Ini Bang Edi, Bang Anip. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat malam sugeng midhangetaken para pendengar Radio Persatuan. Khususnya saya juga harus ini kirim salam buat ini warga Bima karena saya juga berasal dari Kasongan Permen Mas. Ya, oh iya. Itu gang kecil tapi ngeri itu. Penuh inspirasi. Gitu. Sebelumnya ini Bang Eri, dulu kan ada ini asasnya pemilu itu kan apa? Luber, jurdil, ya kan? Jujur, jadil dan saya tahu rahasia. Ini rahasianya itu sampai kapan? Jujur Mas, ini milih siapa kemarin? Oh, saya itu non partisan, Pak. Loh, kalau jujur kan ya. Oh iya. Bang ini ya, kan katanya langsung bebas. Langsung umum, jujur, adil dan rahasia. Nah, rahasianya itu sampai kapan itu loh? Masa nanti sudah selesai ini juga terus rahasia. Kira-kira ini kan perlu toh kita itu harus siapa tahu dulu kita saling berbeda pilihan terus menjadi perseteruan. Kalau sudah jujur semua kan jadinya adil gitu. Iya betul. 01, 02, 03 saya 00 Pak. Berarti wadah. Saya masih konsisten di luar sistem. Ayo repot iki wadah kabeh iki. Kan ada 205 juta pemilih, masih banyak yang milih saya tak di luar world system aja dulu, mencintai semuanya. Sedang zoom out ya Pak. Kalau 00 berarti saya yang balok 6 ya. Tapi saya menarik loh Pak. Ketika kita tadi jangan bilang asas pemilu kan luber, langsung umum bebas rahasia gitu nih. Sekarang tambah kayaknya Pak. Langsung umum dan berhadiah. Iya, hadiah. Nomor 1 untuk seluruh warga masyarakat kita akan berhadiah mendapatkan makan siang yang gratis. itu salah satu hadiah loh ya. Laki-laki kampanye. Laki-laki kampanye. Terus yang kedua itu adalah kenaikan gaji 2 juta per pegawai negeri apa ya kemarin ya? Apa guru ya Pak ya? Saya merekam itu. Kita tinggal menagih ini. Iya. Dan sayangnya kan kita bukan guru semua. Enggak apa-apa. Saya siap untuk menjadi kuasa hukumnya para guru untuk gugat. Nyicil kontrak gitu. Tapi gini Bang Heri sama Kang Heng ya. Ya. Jadi kalau tadi Bang Heri pernah bilang kita itu kan menuju Indonesia emas gitu ya. Betul. Jadi gawe ukara emas itu kan agak emas ini terus kayak apa itu kan ya agak tafsiran itu agak jelas toh ya. Walaupun yo iso gampang, tapi kok falsafah yang dibangun itu kayak gitu. Tapi juga ada yang paling parah itu. Soalnya kan falsafah itu yang paling mudah dan bisa terimplementasi dengan gampang. Misalnya ya, ini falsafahnya Keraton Jogja itu kan tahta untuk rakyat. Wih, nek loh. Masane Bang Heri itu benar-benar butuh tahta ini berarti kudeta. Iya kan? Iya. Ya, katanya tahta untuk rakyat. Dan nanti kalau kita ini benar-benar butuh tahta itu kan jadi kudeta tuh.
Nek butuh tanah berarti tanah untuk rakyat. Nah, itu yang benar. Iya. Karena kudune nek konsisten dengan undang-undang pokok agraria gitu kan. Iki mlayu tekan kono terus iki kok. Ya ada. Ini artinya kita kembali ke lagi. Iya. Artinya kan Indonesia Emas. Ada kalau merunut dulu kan, kalau Karno itu kan ada kalimat yang ininya itu kan dia itu sebagai presiden yang berada di masa-masa sulit dan membangun Indonesia gitu. Betul. Kalau Pak Harto stabilitas politik gitu kan. Wah, iya, iya. Terus kalau setelah Pak Harto siapa lagi? Pak Harto itu Habibie. Habibie. Ini kan transisi. Iya. Nah, terus Megawati. Gus Dur. Gus Dur sih, Gus Dur. Gus Dur kan pluralisme. Heeh. Megawati. Megawati. Kamu penggerak demokrasi kan. Terus apa? Bar Megawati terus SBY. Itu pertumbuhan dan utang terkendali kan itu. Hafal sampean, Pak. Terus apa? Sampai. Kalau Jokowi, Pak. Jokowi itu lupa saya. Jokowi itu hilirisasi. Hilirisasi apa kabeh tak rangkul? Tanpa oposisi saya Jokowi. Gini apa ki Indonesia Emas itu kan sebenarnya sejak Soeharto ya 96. Itu cuman beda konsep. Jadi kalau Jokowi itu kan kalau zaman Soeharto itu SDM kuat. Wah gitu kan. Ya sama-sama menuju 45. SDM kuat terus ketahanan negara. Terus kemudian ya industrialisasi gitu. Nah, Jokowi kan ya ketahanan negara, kestabilan politik, hilirisasi. Nah, katanya si Prabowo Gibran ini kan membawa estafet gitu lah, hilirisasi gitu. Nah, terus piye hilirisasi apa akan bisa membawa ke Indonesia Emas gitu loh. Nah, monggo piye. Saya gini, Pak. Ini kan dulu nih yang hilirisasi ini. Saya gini ya, saya sebelum sampai ke hilirisasi ya. Karena kan kemudian aku sih bingung ya. 2045 itu menjadi Indonesia Emas itu dari siapa? Konsepnya seperti apa? Harus paham itu, Pak. Nek dari salah satu seniman Jogja wis apa lali aku ya. Dengan berbekal cocot kencono satu propaganda kencono ya. Oh iya. Kira dulu tuh kuwi. Nah, terus kedua gini, Pak. Ketika tadi dibilang apa njo tadi, Pak? Wis ngomongke luber terus ngomongke apa Mas tadi lali. Jurdil wis to terus ngomongke antar presiden itu saya malah kelingnya sama Pak Damarjati. Pak Damarjati Supadjar itu kan saya zamanku idolaku zaman SMP itu beliau bilang bahwasanya kudune kan noto nagara. Tapi kan kemudian tapi ternyata nggone dhewe iki tadi noto bidur kan itu. Tapi nek Damarjati itu pernah bilang noto nagara no Ki Soekarno to Soeharto no sing kedua itu dua sing ketiga itu dari dua gitu. No sing kedua itu dua goro berarti dua goro berarti goro-goro. Jarene ngono kuwi iki Damarjati lho sing anu kan gitu kan. Di 2000 piro gitu kan. Damarjati masih anu itu kan. Dadi nata nagara iki goro-goro, makanya kan kemudian lakone kan dagelan terus. Cari lho iki Pak Damarjati lho. Jongkone Pak Damarjati kan seperti itu. Jadi goro-goro itu kan bukan persoalan kemudian ada prahara toh. Kan ayo dagelan. Ya berarti ayo dagelan juga toh. Berarti eranya kanca ngopi gitu ya. Kita jadi bagian dari goro-goro aja. Ning sing dagel gitu kan. Ora entuk kebahagiaan apa-apa soalnya selain kopi dan hitam putih kan. Ya yang penting gini. Nah, nih pemilu ini kan rada panas iki. Isune paling panas itu kan apa? Kecurangan. Kecurangan, bansos dan sebagainya. Sementara rakyat itu kan selalu capek gitu. Capek capek padu gitu ya. Dan sementara kan mimpi itu selalu dijaga terus rakyat itu sampai dari dulu sampai sekarang ingin kapan gede, ingin kapan mulia, ingin kapan harus kapan gitu. Ya yang pasti gini, Bang Edi Kang Anen. Saya melihat yang pemilu ini memang tidak begitu ini kenceng-kencengan, artinya setiap masyarakat itu tidak terlalu terjadi agak konflik walaupun perang dingin lah istilahnya, paling tidak memendam ini di hati walaupun tidak sampai fisikal. Tapi memang gini juga, ini bagian dari apa ya istilahnya, kita itu bahagia melihat perjalanan, apalagi kalau saya itu memang
satu putaran siapapun yang jadi. Memang saya berharap satu putaran. Jadi kita itu energi kita itu udah habis. Sudah habis. Iya, di KPPS ya. Saya di KPPS tuh. Lagi ngurusi. Saya itu ketua RT tapi bukan KPPS melebihi 50 tahun. Oh, iya. Itu tidak terpilih. Karena kan kekhawatiran siapa tahu nanti keselen terus ini Mahfud. Waduh. Kayak 2019 ya Pak ya. Ya, aduh nih. Itu Bang Eri. Ya, tapi yang penting gini teman-teman. Mimpi itu harus punya gitu loh. Yeah. Sebagai bangsa itu harus menjaga mimpi karena itu arah loh. Arah semangat nyawa jiwa kita. Nah, kita kan berharapnya Prabowo atau siapapun nanti itu bisa kayak Jepang ketika restorasi Meiji, terus atau Lee Kuan Yew bikin negara sejuil itu bisa ini. Nah, minimal kalaupun konsep wong Jawa itu kan ratu adil ya. Kalau ratu adil nggak ada, maksudnya belum muncul, belum setahap itu para pemimpin itu. Minimal iso nggawa kaya sehingga mimpi kita. Nah, di antara mimpi-mimpi itu mesti ada distorsi loh. Wah iya, makanya Pak, saya bagiannya ngutik-ngutik distorsi. Nah, itu distorsi itu. Iya. Karena konsep ratu adil, Pak, tanpa kemudian oposisi dan sistematika keseimbangan pengawasan dan juga pengendalian secara hukum dan etika. Gue sing dadi ratu adil tanganing gratis kan gitu. Gitu kok repot. Jadi gini, memang yang paling harus diperhitungkan adalah ketika bonus demografi ya. Itu mengacu pada kaum milenial Z yang secara prinsip saat ini dididik dalam konteks instan, dalam konteks ketergantungan, apa-apa sudah disajikan oleh pihak-pihak luar. Kemungkinan kreativitas mereka akan menurun dalam hal-hal mencoba berkreasi. Memang sekarang itu berkreasi dalam konteks digital itu kan bersosmed ya, itu kan baru itu tahapannya. Jadi yang kelihatan mereka kreatif. Tapi coba bayangan dibandingkan, pokoknya kalau sama saya itu bandingannya zaman dulu. Oh iya, betul Pak, betul. Harus romantisme. Iya, betul. Nah, dulu kecil saya itu dari membuat kandang ayam, makani ayam, gede ke pitik nganti sak ngedole. Ya. Nah, gitu iso. Saiki coba. Oh, sekarang tinggal isane mengurip ke HP, njaluk kuota kan gitu. Nah, berarti bonus demografi yang saat ini perlu dipertimbangkan itu kayaknya menjadi modal utama dalam mencapai Indonesia emas, Bang. Dan itu tantangan pemimpin baru nanti membaca situasi yang masyarakat multitasking kayak gitu. Ya itu makanya lucunya gitu Pak. Jenengan tadi dari gawe kandang minggu pitik saiki pejet wae aplikasi ayam goreng sampai ke sini kok. Nah itu. Nah cuma kan di posisi mana kemudian kawan-kawan ini yang ke depan gitu loh. Apakah kemudian dia juga jadi cuma sekedar kelasnya kelas ayam goreng ataukah kemudian dia bisa menjadi sebuah istilahnya ya memang pengendali bisnisnya ayam goreng kan gitu. Nah sing perlu kita gadang-gadang kan itu. Tapi gini, pengendali bisnis itu sudah kayak Bang Eri, Mas Heng, itu kan sesungguhnya sudah ada satu kayak rangkaian pos-pos orang-orang yang sudah besar itu sulit kecil dan kayak gitu kan, kayak semacam lingkaran bisnis itu sudah ada. Nah kita memang kemungkinan untuk ini ya kita tidak bisa kemudian harus menuntut anak-anak itu harus jadi buruh atau harus jadi majikan, harus jadi apa. Tapi kreativitas itu yang perlu ya. Karena buruh yang kreatif, majikan yang kreatif di sini yang sesungguhnya kita harapkan untuk bonus demokrasinya ada di sana, jadi kreativitas mereka. Tapi ya lagi-lagi ini persoalan pendidikan, pendekatan pendidikan seperti apa, dan juga pola asuh orang tua ini kalau kamu belum pernah pasal utangnya ya kan? masih alajang ini. Saya kan masih muda Pak, baru 27 ya toh. Tapi makanya gini Pak, jadi untuk mencapai sebuah kekayaan, saya kan ingat banget ya seperti kemarin dagelan itu kan bilang bahwasanya ada 3M Pak ya toh kan. Yang pertama memang mencari, itu sing angel banget. Yang kedua sing rodok kepenak modal tampang itu adalah mengawini. Terus yang ketiga adalah mewarisi. Makanya paling penak adalah mewarisi Pak. Bapaknya iso dadi presiden kan anaknya dadi wakil meso kan gitu. Dan itu orang anu Pak, ora kemudian anu Pak, ora kemudian hanya sekedar tadi jenengan ayam goreng iki kleru janjane. Sing tepat itu adalah martabak. Martabak itu kemudian iso
lebih cepat untuk mencapai puncak kan gitu. Maksudnya martabak apa? Ayo martabak kan bakul martabak saya gitu. Rasa cerak-cerak gitu. Ya itu tantangan pemimpin kita lihat. Tapi ya kita ya berpartisipasi ya sebisa kita. Ya. Pada akhirnya kan kemampuan mereka membaca basic culture Indonesia Nusantara itu kan harus kuat. Ya. Nah, orang mengembangkan dari situ terus nanti nyomot sana sini seperti yang terjadi selama ini kan gitu, sehingga apa yang dikatakan karakter bangsa itu kan jadi kayak ngambang itu. Sanjane karakternya awake iki apa to kok nganggo ya rambutnya dipirang. Oh iya. Nah, ini yang terkait nanti dengan hilirisasi itu kan persoalan ekonomi budaya. Ekonomi budaya. Ekonomi budaya itu nanti indikatornya itu cukup kelihatannya itu sangat sederhana. Misalnya ada masyarakat yang 10 tahun ke atas itu ikut melakukan kegiatan kesenian yang di situ ada hasil ekonominya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan kayak itulah. Itu kemudian nanti itu artinya dalam konteks budayaan itu tentang hilirisasi ya itu nanti memang kemudian ini menjadi aset kadang-kadang yang paling banyak ada di pariwisata. Nah ini nanti mudah-mudahan juga tidak hanya pada sekadar itu budayaan, tapi kita berharap sesungguhnya itu kita untuk mencoba lebih ke dalam bagaimana identitas kebangsaan kita itu tidak terlalu kemasukan budaya-budaya yang bukan berarti kita itu menolak budaya ya. Oh iya. Atau menolak kemajuan, tapi ini kita harus mencoba mengoptimalkan. Nanti akulturasi itu harus ada lah. Di sini kadang-kadang sikap-sikap itu yang harus juga perlu diperhatikan. Artinya sebagai pemimpin bangsa, kira-kira nanti presiden ke depan ini juga harus punya komitmen yang kayak gitu. Oh itu udah terbukti. Jadi jangan sampai nanti tidak melakukan hal yang optimal di dalam mencoba men-screening berbagai budaya ini, menyalahkan, membid'ahkan ini jangan sampai gitu ya. Nah ini yang perlu. Saya garis merah di jenengan tadi ya bahwasanya kesenian kebudayaan yang kemudian langsung laku gitu ya Pak ya. Ini janjinya ini wis dibuktikan oleh janji-janji yang kemarin yang presiden ini Pak. Nyatanya itu sing tetangga saya Jatilan itu sesasi sopan pentas ping 5 ping 6 kok. Aku berarti kan indeksnya itu sudah naik. Oh, sudah naik. Ya, tapi ra ngerti iso nek dadi presiden, terus kemudian isih do Jatilan iki isih ditanggap oleh aku ra ngerti lho ya. Itu yang saya maksudkan indeksnya itu kadang-kala terlalu cepet. Oh, ya, kan wah iki. Aturnya jeroke piye iki kira-kira kudu dibur apa piye kan gitu. Makanya gitu. Jadi ada satu lagi yang paling menarik itu ketika ketahanan sosial itu ada indeks yang adalah salah satu ukurannya itu apakah Anda percaya menitipkan rumah Anda kepada tetangga. Nah, itu menarik itu. Selagi itu indeks nilainya itu turun, artinya persentasenya itu angkanya kecil, berarti kayak saya sudah nggak percaya lagi. Itu termasuk ketahanan sosial budayanya sudah mulai luntur. Merdeka itu ekonomi tidak tergantung Amerika, Singapura, Cina, Rusia, militer tidak tergantung siapapun. Kemudian tidak hanya hilirisasi toh, karena toolnya kan masih banyak. Hilirisasi itu ya banyak bagian kecil. Artinya bisa membangun strategi kebudayaan yang bagus, strategi ekonomi bagus, sosial yang bagus. Tadi jangan sampai sosial kita rusak. Karena sosial yang bagus itu ya bagian dari kekuatan negara, kemudian karakter bangsa yang bagus supaya menjadi negara yang toto tentrem kertora harjo gemari palo jinawi seperti nenek moyang kita pernah membuktikan zaman Sriwijaya dan Majapahit. Iya tak? Ya, saya nambahin. Dan tanpa ini ya gimana Pak? Nambah closingnya. Entuk ngrasani ning ora entuk ngrusui. Entuk ngudoroso ning aja nganti sulaya. Oke. Tapi itu semua tidak akan terjadi ketika kemudian tidak ada check and balances jenis oposisi controlling yang berimbang. Oh iya. Iya toh. Ya. Kalau tanpa itu semua yo tak kira yo meng klaim-klaiman kabeh kan semuanya kabeh direngkuh, kabeh dibagi rata dan kemudian ayo piye carane nguntet dewi-dewi kan gitu. Aku sing repot. Ya mudah-mudahan benar-benar akan terjadi revolusi Karangkademel. Oh iya, Karangkademel kita harus memang bisa ngedang-wedapi membawa Indonesia menapaki masa kejayaan. Yang kita tunggu itu adalah
Bagong bangun kayangan tenanan. Iya. Itu mungkin ya mudah-mudahan tapi nanti tadi tentang strategi kebudayaan bisa jadi pembicaraan sendiri karena menarik. Ya. Untuk saat ini saya kira waktunya ternyata Sudah kosong. ya? Oh, iya. Terima kasih para pendengar yang telah setia mendengarkan obrolan kami. Semoga semakin berkualitas dan nanti akan ada interaktif kalau di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.